ada satu poin yang seharusnya kita ketahui, yang seharusnya kita sudah pelajari, dan wajib kita sepakati. Wajib disepakati oleh setiap muslim, yaitu kewajiban mengikuti dalil, baik dari Al-Quran ataupun sunnah. Maka poin pertama ini harus kita fahami betul-betul terlebih dahulu sebelum kita masuk kepada pembahasan amalan-amalan di bulan Shafar. Baik, sebagaimana telah kita sampaikan bahwa setiap muslim ini wajib mengikuti dalil. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-A'raf ayat ketiga, "Ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya qalilan ma tadhakkarun." Ikutilah apa yang diturunkan kepadamu dari Rabbmu, dan janganlah kamu mengikuti pemimpin-pemimpin selain Allah Jalla wa'ala, amat sedikitlah kamu mengambil pelajaran darinya. Ayat ini menegaskan agar kita betul-betul mengikuti segala apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa Al-Qur'an atau berupa wahyu yang diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi menyampaikannya kepada kita. Maka kita diwajibkan untuk senantiasa menjadikan Al-Qur'an dan sunnah sebagai pedoman hidup kita. Dalam meniti dan menjalani kehidupan, maka yang menjadi patokan utama pegangan kita adalah Al-Qur'an dan sunnah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam surat An-Nisa ayat 105, "Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqqi litahkuma bainan nas bima arakallah wa la takun lil khainina khasima." Sesungguhnya kami telah menurunkan kitab kepadamu dengan membawa kebenaran, supaya kamu mengadili antara manusia dengan apa yang telah Allah wahyukan kepadamu, dan janganlah kamu menjadi pembela orang-orang yang berkhianat. Al-Quran menjadi pedoman hidup. Tatkala terjadi perselisihan antara satu dengan yang lain, maka cara menyelesaikannya adalah dengan mengembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah. Sebagaimana pula yang ditunjukkan dalam surat An-Nisa ayat 59, "Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila." Jika kalian berselisih, berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Al-Quran, kepada Allah yaitu Al-Quran, dan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam yaitu sunnahnya. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Nah, ini dalil-dalil dari Al-Quran yang menunjukkan kita wajib mengikuti dalil. Wajib mengikuti dalil baik dari Al-Quran ataupun sunnah. Adapun dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan atau bersabda, "Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Tamassaku biha wa 'addu 'alaiha bin nawajid." Wajib bagi kalian untuk berpegang teguh kepada sunnahku dan sunnah para khulafa rasyidin sepeninggalku. Peganglah ia erat-erat, gigitlah dengan gigi geraham, dan janganlah atau jauhilah dengan perkara-perkara yang diada-adakan, karena sungguhnya perkara-perkara yang diada-adakan adalah perkara-perkara yang menyesatkan. Baik, ini ikhwatal iman yang Allah Subhanahu wa taala, dari dalil-dalil yang telah disampaikan, maka dapat kita fahami kita diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam untuk mengikuti dalil. Ya, dalam aspek kehidupan kita, terlebih lagi dalam masalah ibadah, maka hendaknya kita senantiasa mendasarinya dengan dalil, mengikuti dalil, baik dari Al-Quran dan Sunnah.